Halo guys, selamat datang di podcast Himaipa WNY Official. Di podcast kali ini, episode 5, ditemenin sama aku, Kalisa, dengan narasumber kece kita, Kanada dan Kak Zahida. Selama beberapa menit ke depan, kita bakal nemenin kalian bincang-bincang seputar film nih. Sebelumnya, aku mau ngenalin narasumber kita dulu nih. Yang pertama, Kanada, mahasiswi pendidikan IPA kelas C, angkatan 2019. Gimana nih Kak kabarnya? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Yang kedua, Kak Zahida, mahasiswi pendidikan IPA kelas C angkatan 2019. Halo Kak, gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah juga baik. Agak stres dikit tuh. Dan karena kita mau bincang-bincang seputar film nih, pastinya Kanada dan Kak Zahida pasti hobi nonton film kan teman-teman. Nah, aku mau nanya nih sama Kanada dan Kak Zahida. Pertama nih, genre apa aja sih yang paling sering ditonton? Mungkin boleh dari Kak Zahida dulu. Kalau aku sih sebenarnya genre film itu nggak terlalu strict ya mau nonton film apa gitu. Cuman belakangan lagi suka yang fantasi sama science fiction. Oke, kalau Kanada sendiri? Kalau aku juga sama sih kayak Zaya, jadi enggak terlalu milih-milih film dari genrenya gitu. Cuman kalau kesukaanku tuh ada banyak, kayak contohnya sejarah atau perang, terus habis film animasi kayak film Disney atau Ghibli gitu. Cuman yang baru-baru ini lagi suka itu film coming of age. Oke. Aku mau nanya lagi nih Kak, alasan kenapa Kanada dan Kak Zah tuh suka banget sama film itu? Boleh dari Kanada dulu? Oke, kalau aku ya kan lagi suka coming of age nih, jadi kenapa aku suka karena kalau coming of age itu kan film tentang transisi seorang yang menjadi dewasa gitu. Nah menurutku tuh kalau nonton film kayak gitu tuh kenapa ya, rasanya tuh kayak relatable gitu loh sama permasalahan yang ada di sana gitu. Bahkan kadang aku tuh merasa kayak aku tuh melihat masalah yang mungkin udah pernah aku hadapi di kehidupan sehari-hari, tapi dari sudut pandangnya orang lain gitu. Makanya kayak suka gitu lah. Kalau dari Kak Zah sendiri gimana? Kalau kan tadi bilang suka fantasi gitu ya, lagi suka fantasi. Soalnya di fantasi itu tuh kita lihat atau kita tahu hal yang di dunia kita tuh nggak ada gitu. Contohnya misalkan kayak kita nonton Narnia nih, itu kan ada itu kan fantasi ya. Kita kan nggak pernah lihat singa bisa ngomong atau tikus bisa main pedang gitu kan. Nah, di film-film lain tuh juga ada, misalkan di film Nutcracker itu ya, itu tuh dia ada kayak sirkus gitu yang dimana semua badut-badutnya tuh bisa ngomong, bisa melakukan sesuatu, dan itu tuh kayak nggak pernah kita ketemukan di kehidupan nyata gitu. Jadi bayangin aja hal-hal kayak gitu tuh yang nggak mungkin kejadian, tapi kita bisa lihat gimana sih kalau itu kita realisasikan melalui film. Terus nih Kak, dari genre film yang sering Kakak tonton tadi, mana nih yang termasuk list film favorit Kanada dan Kak Zah? Boleh dari Kak Zah dulu? Oke, kalau dari aku ya sebenarnya kalau fantasi sih masih tetap binarnya ya, kayak itu tuh mau ditonton berapa kali pun gak pernah bosen gitu. Tapi juga ada film-film lain, misalkan kayak Fantastic Beasts yang kemarin baru keluar yang season 3-nya. Terus kalau misalkan sebenarnya ada film favorit aku baru, tapi di luar genre fantasi gitu, judulnya itu The Pod Society. Itu bukan masuk genre fantasi sih, tapi lagi suka banget sama film itu. Wah, iya. Kalau Kanada gimana? Tadi Zaya nyebutin The Pod Society, itu sudah aku juga suka itu, karena itu kalau nggak salah termasuk coming of age juga nggak sih Zaya? Ya pokoknya itu aku juga suka ya. Jadi kalau film atau series itu kebanyakan sih sebenarnya series ya, kalau coming of age itu yang dari Netflix. Boleh nyebut merek nggak sih di sini? Boleh ya pokoknya series Netflix gitu ya, kayak The End of the F Word, terus habis itu Stranger Things yang sekarang lagi rame gitu. Cuman kalau film sendiri sih yang baru-baru ini aku tonton itu Coda, itu yang kemarin habis menang Oscar di tahun 2022 ini. Wah, iya. Dari film-film yang Kakak sebutin tadi, itu film yang kayak gimana sih Kak? Mungkin bisa di-spill sedikit nih spoilernya, biar yang belum nonton bisa ikutan tertarik buat nonton juga. Boleh dari Kak Nada dulu. Kalau dari tadi kan aku nyebutinnya Coda ya, yang lagi aku suka banget. Jadi Coda itu tuh aku kasih cerita dikit-dikit tapi nggak spoiler kok.
Koda itu kan kepanjangan dari Child of Deaf Adult kalau nggak salah. Iya bener itu. Nah terus itu tuh nyeritain tentang seorang anak perempuan. Namanya itu Ruby, siapa ya? Pokoknya nama panggilannya Ruby. Nah Ruby itu tuh terlahir dari keluarga yang menyandang disabilitas gitu. Jadi dia punya kakak, punya ayah dan punya ibu itu ketiganya itu tuli dan juga bisu gitu. Selain Ruby sendiri gitu. Nah terus di situ tuh Ruby kayak ya sebagai satu-satunya apa ya orang yang istilahnya bisa dibilang normal gitu, dia itu sebagai seseorang yang menghubungkan keluarganya dengan dunia luar gitu istilahnya. Jadi ya keluarganya itu tetap beraktivitas seperti normal, kan mereka kerjanya jadi nelayan tuh ayahnya dan kakaknya ini laki-laki ya. Nah terus jadi nelayan tuh banyak kesulitan gitu Kak. Misalkan kan kalau di kapal gitu nggak bisa, kan mereka disabilitasnya jadi nggak bisa denger misalkan ada kapal lain yang mendekat gitu, atau mungkin ketika lagi di pasar kemudian ngelakuin lelang ikan hasil tangkapannya itu kan kesulitan ya mereka. Nah itu Ruby tuh kayak sebagai seseorang yang menghubungkan gitu, dia istilahnya sebagai apa sih namanya, translator atau apa yang itu loh yang ngomongin, ya itulah aku lupa namanya apa gitu. Terus oh ya udah itu aja deh. Pokoknya nanti tonton aja, karena kalau aku banyak cerita nanti takut spoiler malahan. Oh ya, aku juga pernah dengar tuh Kak tentang film Koda. Jadi di situ karena keluarganya nggak bisa mendengar bagusnya suara Ruby, ibunya tuh malah mengira anaknya itu hanya lagi memberontak aja gitu ya Kak. Dan akhirnya ya bisa ditonton sendiri ya teman-teman. Iya bener. Dari Kak Zah gimana nih spoilernya? Nah kalau aku tadi kan nyebutin tentang Dead Society ya, kalau mungkin ada juga udah tahu gitu ceritanya gimana. Nah jadi itu tuh lebih ceritanya tuh kita tuh dibikin naik turun moodnya gitu sih menurut aku. Jadi mereka itu main emosi penontonnya tuh bagus banget gitu. Di awal film nanti tuh kita akan disuguhi cerita atau perkenalan tokoh-tokohnya itu, di mana para tokohnya itu lagi masuk sekolah di salah satu asrama putra. Nah nanti itu kisah mereka itu diawali dari guru baru mereka, guru bahasa atau sastra gitu, namanya Mr. Keating. Nah Mr. Keating ini dulunya tuh juga alumni dari sekolah itu gitu. Nah kemudian cara Mr. Keating ini mengajari anak-anak murid di sana itu tuh dengan cara yang berbeda dari guru-guru yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau guru-guru lainnya itu tuh ngajarin siswanya itu dengan cara yang keras, yang strict banget gitu. Tapi kalau Mr. Keating ini beda. Nah di ceritanya itu nggak cuma misahin tentang gurunya ini, tapi juga masing-masing karakter di siswanya. Misalkan salah satu karakternya itu ada yang namanya Neil Perry. Nah dia itu bisa dikatakan sebagai paket komplit gitulah ya, udah ganteng, terus juga pintar di segala bidang gitu kan, terus juga udah terjamin lah masa depannya. Namun kekurangannya si Neil ini adalah dia tuh nggak bisa bebas mengekspresikan dirinya gitu loh, dia tuh pengen apa atau dia tuh inginnya seperti apa gitu tuh terbatas karena dia dibatasi sama orang tuanya. Dan disitulah di film itu tuh diceritakan gimana sih caranya kita tuh untuk mengekspresikan kebebasan versi kita, terus juga dikasih pesan gitu kalau misalkan apa yang kita lakukan atau apa yang mau kita tuju itu ada pada tangan kita sendiri kayak gitu. Wah keren banget ya. Nah dari cerita film tadi nih pesan atau hikmah apa sih yang kakak-kakak bisa ambil? Mulai dari Kak Zah dulu. Jadi pesan yang bisa diambil tuh banyak banget sih kalau dari film ini. Salah satunya tuh ada salah satu frase di film ini yang terus-terusan disebut dan bisa dikatakan itu tuh jadi poin utamanya dari film ini. Itu seize the day atau carpe diem gitu. Kalau di kita mungkin ketiklah hari gitu kan. Nah makanya itu jadi ya itu tadi yang apa yang kita inginkan itu tuh atau apa yang jadi tujuan kita tuh ya ada di tangan kita gitu. Nggak di tangan orang tua, nggak di tangan orang lain. Ya yang bisa menentukan ya kan. Jadi di kemudian hari itu cuma kita. Dan banyak banget sih bisa selama film itu kita bisa dapat banyak hal. Selain yang itu tadi itu juga gimana kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri gitu. Dan ternyata tuh nggak masalah gitu kalau misalkan ketika masa muda tuh kita membuka diri itu bukan dalam artian rebel gitu ya, tapi gimana kita tuh bisa menjalani kehidupan seperti apa yang kita mau, tapi tetap kita tahu apa yang akan kita hadapi kayak gitu sih. Wah iya. Kalau dari Kak Nada gimana nih? Pesan atau hikmah apa yang bisa diambil? Oke, ini sebenarnya keren banget karena yang mau aku omongin itu hampir sama kayak yang tadi diomongin Zaya, padahal kan filmnya beda ya.
Jadi kalau di film Koda yang aku tonton itu kayak tadi udah diceritain ya sama Lisa kalau Ruby ini tuh pintar nyanyi gitu, cuman sayangnya keluarganya itu tuh tuli, jadi mereka nggak bisa dengar suaranya si Ruby, sedangkan Ruby tuh passionnya dia tuh emang ada di nyanyi gitu. Nah jadi menurut aku ketika kamu punya passion atau kamu punya mimpi itu ya silahkan kejar gitu, maksimalkan masa mudamu gitu, apalagi ketika kamu itu punya potensi yang mungkin itu tuh kalau dikembangkan itu bakal bakal prospek gitu loh. Dan ditambah lagi ketika kamu itu punya hobi dan minat dan itu tuh benar-benar kamu tuh bisa menguasai gitu, itu pasti akan bagus banget ketika potensimu itu kamu kembangkan gitu. Jadi mungkin kalau dari aku ya senangkapku dari film yang aku tonton Koda tadi itu, ketika kamu berpotensi ya silahkan kembangkan, tapi juga jangan lupa untuk tidak melupakan keluargamu gitu sih kalau dari aku. Wah ya, oke. Terakhir nih buat penutup dari Kanada sama Kak Za, mungkin ada rekomen buat teman-teman pendengar film apa nih yang harus ditonton selama liburan akhir semester besok? Boleh dari Kak Nada dulu. Oke, oh iya bentar lagi liburan semester ya, jangan lupa buat dinikmati waktu liburannya. Itu kalau mau nonton film ya tadi itu aku udah rekomendasiin Koda karena itu benar-benar amat sangat bagus dan itu udah menang Oscar, jadi kayak udah terverifikasi gitulah. Terus juga selain itu ada beberapa series yang mirip-mirip. Stranger Things itu seru juga. Terus habis itu ada Encanto. Itu beda genre sih, cuman menurutku tetap sebagai seseorang yang udah di umur 19-20-an gitu, menurutku tetap bagus buat ditonton. Terus selain itu juga ada The Age of 17, terus juga ada Before I Fall. Itu film-film yang menurutku bagus buat ditonton. Wah, kalau dari Kak Za gimana? Oke, kalau aku ya sama ya tadi aku sudah bahas, ada Epic Society itu juga menurutku salah satu film yang wajib ditonton sih. Terus juga ada 2 film ini dari Korea sih. Dia filmnya tuh yang satu judulnya I Can Speak, itu juga ada pengangkatan kisah nyata dari perempuan-perempuan di Asia zaman dahulu. Terus juga ada Silence ini tuh ceritanya tentang sekolah difabel gitu. Nanti tuh akan ada kasus di sana dan kemudian gimana seorang guru itu menyelesaikan kasus tersebut. Nah, ini juga diangkat dari kisah nyata, jadi karena diangkat dari kisah nyata ini itu akan bikin feel-nya tuh lebih terasa gitu. Nah, mungkin kalau mau yang series-series itu juga bisa nonton Miss Runners, ini udah lama cuman worth it untuk ditonton lagi. Wih, jangan lupa masukin ke watchlist ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Hima IPA UNY Official episode selanjutnya. Dadah! Dadah!